Halo teman-teman, selamat datang di Hai Academy. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar cara membuat tipografi teman-teman. Apa sih tipografi itu? Jadi sederhananya tipografi itu adalah menyusun kata-kata yang mempunyai makna, maksud dan tujuan dengan sedemikian rupa sehingga terlihat menarik teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Jadi saya sudah mencari referensi teman-teman, saya dapatkan di Pinterest seperti ini. Jadi kita akan buat mirip seperti ini nanti ya teman-teman, menggunakan Adobe Illustrator. Untuk hasil akhirnya nanti kurang lebih akan seperti ini teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, saya sudah berada pada halaman Adobe Illustrator. Di sini saya menggunakan Adobe Illustrator CC ya 2017. Langsung saja saya akan membuat file baru. Saya pilih New, kemudian saya arahkan ke tab Art dan Illustration. Saya pilih ukurannya misalnya A3 saja. Satuannya saya ganti milimeter saja ya, karena saya biasa menggunakan milimeter. Kemudian orientasi, ini saya ganti yang portrait. Color mode biarkan RGB saja, kemudian pilih create. Oke, kita sudah punya artboard. Selanjutnya saya akan memasukkan referensi. Jadi referensi saya tadi kan dari sini teman-teman, dari Pinterest. Di sini ada banyak contoh tipografi. Nah, nanti kita akan membuat tipografi seperti ini teman-teman. Kemudian untuk font, di sini saya menggunakan 3 font yang saya download dari dafont.com. Jadi ada Sudden Desires, kemudian ada Mises, kemudian ada Soft Marshmallow. Langsung saja kita masukkan fotonya ya, yang ini. Saya masukkan ke Illustrator. Oke. Jadi ini akan kita jadikan panduan kita nanti teman-teman. Yang pertama saya akan membuat background teman-teman. Saya akan menggunakan rectangle. Saya bikin mengikuti ukuran artboard seperti ini. Kemudian warna, di sini kan ada fill ya, fillnya saya ganti. Di sini ya, saya switch, warnanya saya switch seperti ini. Kemudian tidak menggunakan outline. Kemudian warna fillnya saya ganti. Saya ambil sampel dari sini ya. Jadi saya akan menggunakan shortcutnya itu I, itu untuk eyedropper. Kemudian klik pada sampel warnanya. Nah seperti ini teman-teman. Oke, kita sudah membuat background. Kemudian berikutnya saya akan membuat layer baru. Kemudian yang ini akan saya lock saja ya, biar tidak terganggu. Saya bikin layer baru. Kemudian saya akan mulai mengetik menggunakan text tool. Saya bikin Bing. Warnanya saya pilih menggunakan eyedropper juga I, kemudian saya pilih ini. Saya perbesar. Untuk font di sini saya akan menggunakan yang ini ya. Sudden Desires seperti ini. Jadi untuk fontnya tidak harus terlalu mirip ya teman-teman, yang penting hampir menyerupai seperti itu aja ya. Oke, seperti ini. Kemudian yang berikutnya saya akan membuat shape ini teman-teman. Jadi kan ada seperti pita ya. Kita akan buat itu caranya. Pertama saya akan tampilkan rulers dulu teman-teman. Pilih view, kemudian rulers, pilih yang show rulers. Nah, jadi ada rulers di sini. Kemudian saya seret ke tengah ya, diperkirakan saja tengahnya ya. Ya harus pas-pas banget di tengah teman-teman. Oh ya, maaf sebelumnya ini kayaknya kelewatan ya. Saya unlock dulu yang ini. Kita paskan dia di artboard teman-teman. Sebentar, yang ini saya, nah ini. Oke. Saya align ya. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian saya lock lagi. Oke, kemudian saya mulai membuat pita seperti ini. Saya akan menggunakan pen tool atau shortcutnya P. Jadi saya akan buat di layer 2. Saya bikin seperti ini teman-teman. Tidak harus terlalu mirip ya. Saya bikin di sini mungkin. Kemudian bikin seperti ini. Putuskan, klik di tengahnya, kemudian di sini. Kemudian bikin lagi di sini. Kemudian tutup teman-teman di sini. Untuk warna saya akan menggunakan ini. Kemudian di sini kan tidak ada stroke ya. Saya akan pilih stroke menggunakan warna ini teman-teman. Jadi silakan pilih yang ini dulu, kemudian pilih shortcut I. Kemudian klik di sini. Nah, ini kan nambah nih stroke-nya. Ini tidak terlihat soalnya warnanya sama seperti belakangnya. Kemudian stroke-nya saya ganti yang ini ya, jenisnya yang elegant stroke yang ini. Kemudian yang ini saya pilih yang tengah. Coba kita keluarkan. Ini baru terlihat ya. Oke, akan saya tambah menjadi 8 atau 7 lah, 7 aja. Kemudian saya paskan di sini teman-teman. Nah, kemudian saya atur sedikit. Oke teman-teman, saya atur seperti ini. Sedikit lagi mungkin seperti ini. Oke teman-teman, kemudian berikutnya saya akan membuat yang ini teman-teman. Ini kan ada shape sedikit ya. Saya bikin menggunakan pen tool lagi. Kita bikin seperti ini. Oke, kemudian layer yang ini akan saya pindahkan ke paling depan, klik kanan, arrange, bring to front. Nah, jadi seperti ini. Kemudian satu lagi yang ini ya, saya menggunakan pen tool lagi, saya bikin seperti ini teman-teman. Seperti ini, kemudian
gini. Nanti kita bisa edit lagi ya kalau bentuknya kurang pas. Oke, kemudian tutup di sini. Kemudian saya kirim ke paling belakang, klik kanan, arrange, send to back ya. Nah, jadi seperti ini jadinya teman-teman. Kita bisa atur lagi kalau kurang pas ya. Seperti ini. Yang ini saya tarik ke bawah. Kemudian yang ini kita paskan lagi ya teman-teman, seperti ini. Oke, saya rasa cukup seperti ini saja. Yang ini agak naik sedikit. Oke, kemudian objeknya akan saya mirror teman-teman. Saya seleksi semuanya. Klik kanan, pilih transform, kemudian reflect, kemudian vertikal ya, kemudian copy. Saya geser seperti ini, paskan di sini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian objek yang ini dan ini akan saya combine atau unity teman-teman. Jadi saya klik ini, kemudian yang ini juga pilih yang Pathfinder unity. Jadi dia akan jadi satu objek. Kemudian saya seleksi semuanya. Yang ini saya delete saja ya, guides-nya ini. Kemudian saya seleksi semuanya, saya paskan di tengah seperti ini. Oke. Kemudian saya convert ya menjadi objek, pilih expand appearance. Kemudian Ctrl G untuk group ya. Kemudian saya centerkan, pilih align yang ini. Oke, sudah jadi seperti ini teman-teman. Saya paskan sedikit saja. Nah, kemudian berikutnya saya akan menambahkan ini teman-teman. Jadi kan ada sejenis apa namanya shadow ya, shadow vector ya. Cara bikinnya seperti ini teman-teman. Menggunakan pen tool, kita bikin sebuah objek seperti ini. Satu garis saja outline seperti ini ya. Kemudian bentuk stroke-nya saya ganti yang ini. Kemudian style dari stroke-nya saya pilih yang ini teman-teman, pilih yang di atas ini. Kemudian yang pilih yang tajam. Nah, jadi akan jadi seperti ini. Kemudian mungkin akan saya kurangi menjadi 6. Kemudian garis ini akan saya duplikat ya teman-teman. Cara duplikatnya langsung saja seret seperti ini, kemudian tahan shift, kemudian tekan Alt, kemudian lepaskan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kedua objek ini akan saya seleksi, kemudian pilih objek, pilih blend, kemudian make ya. Kemudian objek lagi, pilih blend, kemudian blend option, pilih yang special distance. Kemudian yang ini saya ganti menjadi 1,9 mungkin ya. Kemudian saya preview. Kalau kurang mungkin 2 ya teman-teman. Oke, 2 saja ya. Kemudian oke. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian di sini kan agak rapi ya pinggirnya. Kita akan rapikan teman-teman. Jadi saya pilih ini, kemudian saya expand dulu ya. Objek, expand appearance. Kemudian sekali lagi objek, expand, kemudian oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian akan saya unity semuanya ya, menggunakan Pathfinder unity. Kemudian saya bikin satu shape lagi seperti ini teman-teman, menggunakan pen tool agar pinggirnya ini rapi ya. Ini kemudian saya blok sampai sini. Oke, kemudian akan saya unity lagi. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Tidak harus terlalu mirip ya. Kemudian untuk membuat sisi yang sini saya tinggal duplikat saja ini ya. Saya duplikat, klik kanan, transform, reflect, vertikal, oke. Kemudian saya paskan di sini teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kemudian akan saya tambahkan teks happy ya. Untuk membuat teks seperti ini, saya menggunakan text tool, saya klik, saya tulis happy gitu ya. Warnanya saya ganti menggunakan ini, benar ya. Tinggal diperbesar saja. Saya letakkan di sini. Kemudian untuk fontnya tidak harus sama teman-teman, jadi seperti ini saja ya. Kemudian happy ini akan saya ganti stylenya menggunakan ini ya, make envelope. Saya atur di sininya menjadi minus ya. Min 12 kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian saya oke. Jadi dia agak sedikit melengkung teman-teman. Saya perbesar sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya teman-teman, saya akan membuat ini lighting, tulisan lighting ya. Ini saya duplikat dari sini saja ya biar tidak ketik ulang. Saya ganti menjadi lighting. Kemudian untuk font di sini mungkin akan saya gunakan yang ini ya, yang soft marshmallow. Coba saja ya. Soft marshmallow. Oh bukan, berarti yang ini yang Mises teman-teman. Mungkin lebih tepat yang Mises. Nah ya, yang ini saja ya. Fontnya tidak terlalu mirip teman-teman. Yang penting pada dasarnya konsepnya sama. Oke, saya bikin seperti ini. Ya, jadi letakkan di sini. Kemudian go, saya akan buat go juga. Saya duplikat dari sini. Saya ganti menjadi go. Saya paskan di sini teman-teman. Kemudian di sini ada off ya. Ada off, saya copy dari sini saja. Saya ganti menjadi off. Mungkin fontnya yang ini akan saya gunakan marshmallow tadi ya. Coba saya cari marshmallow yang ini ya, soft marshmallow.
Posisinya saya letakkan. Jadi intinya tipografi itu teman-teman menyusun teks ya, sehingga terlihat rapi dan mempunyai makna. Nah, untuk mengisi space-space kosong kita bisa gunakan banyak bentuk seperti yang melengkung-melengkung ini, yaitu fungsinya untuk menambah atau mengisi ruang kosong, teman-teman. Kemudian saya akan membuat pita seperti ini juga ya. Cara membuat seperti itu teman-teman menggunakan pen tool ya. Bikinlah seperti ini. Oke, kemudian akan saya switch ke outline aja. Tebalnya saya ganti misalnya 100. Oh, terlalu tebal teman-teman. Mungkin 40. Saya rasa 40 cukup. Kemudian akan saya pendekkan sedikit. Kemudian akan saya atur menggunakan direct selection ya. Di sini saya menggunakan shortcut teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat saya di sini mengganti toolnya cepat, teman-teman lihat di sini juga ya. Jadi ketika saya tekan A maka dia akan direct selection. Seperti itu teman-teman. Kita akan atur sedikit ya biar rapi. Oke. Seperti ini saja, kemudian akan saya seleksi garis tadi, kemudian objek, kemudian expand, kemudian oke. Setelah itu saya akan edit garis ini, saya tambahkan titik di sini ya menggunakan ini. Add anchor saya tambah di sini dan di sini. Kemudian satu lagi di sini, teman-teman. Oke. Setelah itu saya akan membuat seperti pita ujungnya ya. Kemudian akan saya edit menggunakan ini direct selection. Yang ini saya panjangkan sedikit ke sini. Kemudian yang ini saya masukkan sedikit sini teman-teman. Yang ini saya bikin seperti pita ya, seperti ujung pita biasanya. Kemudian yang ini juga saya masukkan ke dalam. Yang ini saya geser sedikit ya, seperti ini. Oke teman-teman, mungkin seperti ini saja, tidak usah terlalu mirip. Kemudian akan saya tambahkan teks yang ini ya, what ya. Untuk membuat teks seperti itu saya akan buat garis dulu menggunakan pen tool teman-teman. Saya bikin garis seperti ini ya. Oke. Warnanya akan saya switch dulu, saya akan ganti menjadi kuning biar terlihat ya, merah saja mungkin. Kemudian akan saya ketikkan menggunakan text tool, arahkan di garisnya ya teman-teman. Kemudian silakan klik tepat di garisnya, klik. Nah, nanti dia akan siap menulis ya. Kemudian ukuran fontnya saya ganti misalnya 48 atau besar, 30 saja mungkin, seperti ini. Kemudian akan saya geser sedikit menggunakan direct selection ya teman-teman. Geser seperti ini sedikit. Oke. Kemudian warnanya saya ganti warnanya ya. Coba menggunakan eyedropper, seleksi backgroundnya. Oke, seperti ini. Kemudian kalau kita perhatikan kan ada sejenis garis di sini teman-teman. Saya akan buat seperti itu juga menggunakan pen tool, huruf P shortcutnya. Kita bikin seperti ini. Oke. Saya switch menjadi outline. Kemudian ketebalannya saya ganti menjadi 18 mungkin, terlalu banyak, atau lebih tepatnya 3. Dan saya geser, saya akan tambahkan di sebelah sini juga teman-teman. Saya bikin garis menggunakan pen tool seperti ini. Oke, itu. Kemudian saya akan menambahkan tulisan slows. Jadi saya duplikat dari sini saja ya, saya ganti menjadi slows. Oke, seperti ini. Saya besarkan mungkin sedikit ya, seperti ini teman-teman. Oke, yang ini mungkin juga perlu diperbesar sedikit ya. Oke, yang off saya letakkan. Jadi kita pandai-pandai menata tulisan aja teman-teman. Kemudian saya akan menambahkan teks you down. Saya akan duplikat dari font yang off ini saja ya. Saya ganti menjadi you huruf besar ya, huruf kapital ya, you down seperti ini. Kemudian saya perkecil seperti ini teman-teman. Saya letakkan tepat di bawah ya. Saya geser dulu keluar ya. Saya letakkan di sini. Kemudian yang you down saya paskan di sini teman-teman. Oke, kalau lebih seperti itu ya. Kemudian apalagi nih teman-teman. Sudah ya, kita sudah selesai membuat teks-teksnya. Kemudian kita hanya akan mengisi ruang kosong teman-teman sekarang. Jadi semua teks ini akan saya seleksi. Saya objek, kemudian expand, kemudian oke. Ya, seperti ini. Kemudian berikutnya saya akan menambahkan apa nih teman-teman. Yang ini ya, yang melengkung-melengkung ini kita akan tambahkan seperti itu. Caranya menggunakan pen tool saja teman-teman. Saya akan bikin seperti ini. Ini fungsinya untuk mengisi ruang kosong ya teman-teman. Oke, kemudian mungkin stroke-nya saya tambah menjadi 14. Kemudian akan saya objek, expand, oke. Kemudian saya menggunakan direct, menggunakan ini maksud saya delete answer. Kemudian saya delete yang ini. Iya teman-teman, jadi ini saya mulai mengcustom garisnya. Seperti ini. Kemudian yang ini akan saya bikin menjadi round, bulat. Oke.
Tidak usah terlalu mirip teman-teman, yang penting mewakili saja dari referensi kita. Kemudian akan saya bikin yang ini, yang tajam-tajam juga seperti ini ya. Saya buat menggunakan pen tool seperti ini. Oke, kemudian saya paskan dulu ya. Jadi teman-teman, yang perlu diperhatikan dalam membuat tipografi juga jarak antara setiap objek itu harus imbang teman-teman. Kalau tidak imbang nanti kelihatannya tidak bagus teman-teman. Jadi itu juga ilmu layouting ya. Oke, kemudian yang sebelah sini juga sama ya, kita isi ruang kosong. Kemudian di atas sini juga saya akan menggunakan ini saja mungkin ya, biar tidak buat ulang seperti ini. Jadi silakan ruang-ruang kosong ini diisi teman-teman agar tidak kosong seperti itu. Jadi saya transform, reflect, kemudian oke, tekan di sini. Kemudian yang ini juga mungkin kita perlu save di sini. Saya transform, reflect, kemudian oke, paskan di sini. Mungkin saya rotasikan sedikit teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian untuk menambah kekosongan lagi, di atas sini akan saya tambahkan sejenis, jadi akan saya blok semua ini teman-teman, blok semua ini ya. Kemudian saya objek, expand. Oke, kemudian coba saya keluarkan dulu di sini ya, kita akan edit di sini. Nah di sini kan ada warna biru teman-teman, saya pinginnya ini bolong teman-teman. Jadi saya akan bawakan menggunakan shape builder. Saya tahan Alt, kemudian saya seret seperti ini. Nah dia akan bolong ya. Oke, saya percepat saja teman-teman. Oke teman-teman, kemudian akan saya seleksi semua, saya pilih Unity, dan saya letakkan ini di tengah sini teman-teman, saya line, saya perbesar sedikit seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini, kemudian saya akan seleksi semuanya, saya pilih objek, kemudian path, kemudian offset path, offsetnya saya pilih 6, kemudian coba kita preview dulu, ya seperti ini, kemudian oke, kemudian jangan klik apapun, saya langsung Unity teman-teman, seperti ini. Nah, jadi ketika kita seret, sekarang ada dua objek teman-teman, coba ungroup ya. Dia ada objek yang atas, saya ganti warnanya ya menjadi kuning misalnya. Jadi ada ini dan ini teman-teman. Coba saya keluarkan dulu, yang ini akan saya Unity lagi. Kemudian akan saya kembalikan lagi ke sini teman-teman. Saya kira-kira saja tempatnya di sini. Kemudian saya akan berikan warna menggunakan warna backgroundnya ya, tekan I, kemudian tekan di sini. Seperti ini. Kemudian ini akan saya group ya. Seleksi semuanya, kemudian Ctrl G. Kemudian untuk membuat garis seperti ini, saya cukup bikin seperti ini saja teman-teman, menggunakan line. Saya bikin seperti ini ya, dari atas ini, bikin seperti ini. Oke, kemudian warnanya saya ganti menjadi ini. Cara ganti warna pilih ini ya, kemudian shift, kemudian klik warnanya. Seperti ini, kemudian mungkin ketebalan akan saya ganti menjadi 2. Saya rasa cukup ya teman-teman, seperti ini. Kemudian saya akan ganti style stroke-nya menggunakan yang ini bulat ya. Kemudian akan saya duplikat ini teman-teman. Cara duplikat saya lihat seperti ini. Tahan shift. Kemudian tekan Alt. Kemudian mouse-nya dilepas. Nah seperti ini. Kemudian akan saya duplikat lagi. Caranya Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D lagi sampai bawah seperti ini teman-teman. Oke, nah setelah itu objek yang paling atas yang ini akan saya pindahkan ke paling atas teman-teman. Saya klik kanan, pilih arrange, pilih yang bring to front seperti ini teman-teman. Tinggal diatur posisinya. Oke. Kemudian mungkin apabila teman-teman ingin mengedit lagi, dari sini kan terlalu lurus teman-teman. Kalau referensi kita kan tadi titik-titik seperti itu ya. Nah, kita bisa bikin seperti itu teman-teman. Kita bisa edit garis ini. Mungkin akan saya edit menggunakan direct selection seperti ini ya. Jadi teman-teman silakan diatur bebas ya, tidak ada ketentuan. Kreasi mungkin teman-teman gitu aja ya, agar garisnya tidak terkesan terlalu lurus seperti ini. Oke, ini akan saya percepat teman-teman. Oke teman-teman, kemudian untuk khusus yang atas dan paling bawah saya akan edit dengan cara ini teman-teman. Saya tambahkan titik, add anchor point tool ya. Saya tambahkan titik seperti ini. Kemudian titik tengah saya pilih, kemudian delete. Jadi dia terputus teman-teman. Cara yang sama saya lakukan juga di garis lainnya.
Oke teman-teman, kita sudah selesai mungkin ya, tidak usah terlalu mirip, seperti ini saja. Saya unlock yang ini ya, saya delete saja referensinya seperti ini. Kemudian jangan lupa di save ya teman-teman. Saya akan pilih file, kemudian save as. Saya pilih foldernya mungkin di sini saja. Namanya saya berikan typography. Save, kemudian oke. Kemudian saya save format JPG juga ya, file, export, save for web. Saya save, kemudian lokasinya saya cari dulu di sini saja misalnya. Kemudian save. Nah, saya tutup saja yang ini yes ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai membuat tipografi. Hasil akhirnya seperti ini. Silakan teman-teman bisa mengembangkan lagi, dibikin lebih keren lagi ya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.